Selamat datang di vlog geografi kali ini. Saya sedang berada di kampus tercinta, yaitu Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan berbicara mengenai prinsip Blue Economy, sebuah prinsip yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendukung prinsip ini. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian semua mengenal lebih dekat bagaimana prinsip Blue Economy diterapkan di kawasan pesisir Tambarjo, sebuah kawasan yang menjadi contoh harmoni antara manusia dan alam. Penasaran? Yuk kita mulai perjalanan kita hari ini. Pantai Tambarjo terletak di Kecamatan Wonotirto, sekitar 30 menit dari pusat kota Blitar. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang lembut, ombaknya yang cukup besar, dan pemandangan laut lepas yang memanjakan mata. Selamat pagi adik-adik, sekarang saya berada di kawasan pesisir Tambarjo. Kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat seru dan sangat menarik loh, yaitu pada alur tujuan pembelajaran tentang mendeskripsikan dan menganalisis potensi sumber daya alam secara berkelanjutan berdasarkan pengaruhnya terhadap kehidupan, dampak dan permasalahannya di Indonesia. Studi kasus pada potensi pengelolaan sumber daya kelautan berbasis Blue Economy pesisir Tambarjo. Sebelum kita mulai, apa sih sumber daya kelautan itu? Sumber daya kelautan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai potensi yang ada di kelautan atau di wilayah perairan. Potensi ini bisa dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Untuk sumber daya kelautan sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Ini merupakan ikan, terumbu karang, rumput laut yang bersifatnya dapat diperbarui. Sedangkan untuk sumber daya non hayati, ini sifatnya tidak dapat diperbarui, berasal dari dalam lautan seperti minyak bumi dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga, sumber energi ini berkaitan dengan energi gelombang, air laut, pasang surut. Biasanya bisa digunakan untuk masa depan dengan perpaduan teknologi yang canggih. Kemudian yang terakhir, sumber daya jasa kelingkungan. Ini berkaitan dengan jasa kelingkungan yang ada di pesisir Tambarjo, berkaitan dengan wisata bahari, transportasi laut. Sejarah berdirinya instalasi pelabuhan perikanan Pantai Tambarjo dilatar belakangi oleh 4 poin. Yang pertama, berdirinya IPPB Tambarjo pada tahun 2004 hingga 2011 dipegang oleh Kabupaten Blitar dengan jumlah pencatatan di Kartu Inventaris Barang atau KIB Gedung dan Bangunan Unit Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tercatat dengan nilai 13.049.380.700 rupiah. Kedua, berdasarkan segi anggaran, pihak Kabupaten Blitar mengalami ketidakmampuan sehingga penyerahan aset IPPB diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Kemudian yang keempat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan sepenuhnya atas wilayah laut. Kabupaten hanya diberikan kewenangan dalam segi pengelolaan produksi saja. Keempat, pihak IPPP Tambarrejo dalam pengelolaan produksi hanya memiliki kewenangan dalam melakukan enumerasi. Enumerasi yang telah dilakukan akan dikumpulkan ke pusat untuk dijadikan sebagai acuan dalam kebijakan memberikan kuota di setiap daerah penangkapan ikan. Blue Economy merupakan prinsip pengembangan berbasis sumber daya kelautan dan pesisir. Prinsip ini digunakan bertujuan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dengan cara mengembangkan ekowisata secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penerapan Blue Economy di kawasan pesisir Tambarrejo berupa kegiatan penangkapan ikan secara ramah lingkungan dengan ketentuan mematuhi alat tangkap yang digunakan oleh nelayan menggunakan sesuai dengan peraturan Permen KP. Kemudian yang kedua yaitu penanaman hutan mangrove yang dilakukan secara berkala. Berikut adalah jalur penangkap ikan dan alat penangkap ikan sesuai dengan Permen KP. Jalur penangkapan ikan menurut Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 Pasal 3 Ayat 1 terdiri atas 3 jalur utama. Yang pertama, pada jalur 1A meliputi perairan sampai dengan 2 mil laut diukur dari garis terluar. B. Jalur penangkapan ikan 1B meliputi perairan di luar jalur penangkapan 1A paling jauh sampai dengan 4 mil laut. Jalur penangkapan ikan 2 sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1B meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan 1 paling jauh 12 mil laut. Jalur penangkapan ikan 3 sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 huruf C meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan 1 dan jalur penangkapan ikan 2 termasuk zona eksklusif Indonesia. Sementara untuk alat penangkap ikan atau API yang tidak diperbolehkan dalam pasal 6 ayat 2 huruf B merupakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Yang pertama, dogol. 2. Pukat harimau. 3. Perangkap ikan peluncat. 4. Muroami. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur tentang penempatan alat tangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di perairan darat. Jenis alat menangkap ikan atau API yang diperbolehkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 1 huruf A sampai J. A. Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal. B. Jaring tarik pantai. C. Jaring hela udang berkantung. D. Penggaru kapal dan tanpa kapal. E. Anco. F. Jala tebar. G. Jaring insang tetap. H. Perangkap bubu. I. Pancing ulur. C. Panah. Waktu penangkapan ikan dan kegiatan enumerasi ikan dilakukan per musim. Kegiatan ini dilakukan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Terdapat 12-15 kapal yang beroperasi dengan jumlah satu kapal dapat menghasilkan 50-100 keranjang. Nelayan di kawasan pesisir Tambarrejo mengutamakan metode penangkapan ikan yang dilakukan dalam waktu sehari atau one day fishing dengan tidak merusak ekosistem laut. Salah satunya adalah menggunakan alat tangkap ramah lingkungan seperti jaring ramah lingkungan.
dengan ukuran mata jaring yang lebih besar sehingga hanya dapat menangkap ikan-ikan dewasa saja. Sementara untuk ikan kecil dibiarkan tetap hidup untuk menjaga populasi ikan di laut. Yang kedua yaitu menggunakan pancing selektif. Dengan alat ini nelayan hanya dapat menangkap ikan yang dibutuhkan sehingga mengurangi resiko tangkapan sampingan. Nelayan di pesisir Tambakrejo juga menerapkan prinsip tangkap lepas. Prinsip tangkap lepas ini merupakan salah satu prinsip yang mengedepankan jika nelayan memiliki atau menangkap ikan dengan spesies dilindungi atau ikan-ikan kecil, maka mereka akan melepaskannya kembali ke laut. Hal ini merupakan contoh nyata perilaku nelayan dalam melindungi keberlangsungan ekosistem pesisir Tambakrejo. Larung sesaji adalah tradisi tahunan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di kawasan pesisir Tambakrejo sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang melimpah. Mereka melepaskan sesaji ke laut sebagai simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Momen ini bukan hanya sekedar tradisi saja, melainkan bentuk pengingat bagi kita semua bahwa laut bukan hanya sumber rezeki, tetapi juga harus dijaga kelestariannya. Dengan menerapkan blue economy, nelayan di kawasan pesisir Tambakrejo telah membuktikan bahwa budaya dan keberlanjutan bisa berjalan beriringan. Blue economy atau sering disebut sebagai ekonomi biru mendorong kita untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Di kawasan pesisir Tambakrejo, selain melaksanakan alur sesaji, masyarakat juga aktif dalam melakukan konservasi laut seperti menanam mangrove, pelepasan benih ikan, dan mengurangi penggunaan jaring yang merusak habitat ikan. Frekuensi kegiatan enumerasi ikan, data 5 tahun terakhir, tercatat bahwa di tahun 2019 jumlah ikan mencapai 5.458.292 kg. Di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.852.766 kg. Di tahun 2021 turun kembali menjadi 1.772.673 kg. Di tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 1.050.600 kg. Di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 2.719.557 kg. Di tahun 2024 turun kembali menjadi 1.277.736 kg. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana proses bongkar muat ikan sampai dengan kegiatan enumerasi. Yuk kita ikuti langkah-langkah setiap pendataannya. Langkah pertama yang dilakukan pada saat kegiatan bongkar muat ikan yaitu persiapan kapal di dermaga. Langkah ini merupakan langkah awal yang dimana dimulai dengan persiapan kapal nelayan yang baru saja selesai melaut. Nelayan menyiapkan keranjang, jaring, atau alat bantu lain untuk memudahkan proses bongkar muat. Semua dilakukan dengan cekatan karena menjaga kesegaran ikan itu sangatlah penting. Langkah kedua yaitu proses bongkar muat ikan. Pada proses ini, ikan-ikan yang sudah ditangkap nelayan akan dikeluarkan dari lambung kapal, dipindahkan ke keranjang, dan dibawa ke tempat penampungan sementara di dermaga. Di sini, kerjasama antar nelayan sangat terlihat. Langkah ketiga yaitu kegiatan sortir dan penimbangan. Setelah proses bongkar muat selesai, ikan-ikan akan disortir berdasarkan jenis, ukuran, dan kualitasnya. Selanjutnya, ikan akan ditimbang untuk mencatat total hasil tangkapan pada hari itu. Semua proses dilakukan dengan hati-hati agar ikan tetap dalam kondisi terbaik. Langkah keempat yaitu kegiatan pencatatan dan perlaporan. Petugas pelabuhan akan mencatat semua hasil tangkapan. Data ini penting untuk mengetahui jumlah ikan yang masuk ke kawasan IPPP dan memastikan semua sesuai dengan prosedur. Langkah kelima yaitu kegiatan pengemasan dan penyimpanan. Pada langkah ini, ikan-ikan yang sudah ditimbang akan langsung dikemas dalam kotak es atau kontainer berpendingin di cold storage kawasan IPPP. Pada proses ini dilakukan untuk menjaga kesegaran ikan hingga sampai ke tangan pembeli.
Inovasi teknologi yang digunakan oleh nelayan pesisir Tambarjo dalam menangkap ikan yaitu menggunakan Fish Finger 650. Fish Finger 650 merupakan alat yang sangat berguna bagi nelayan dan pihak terkait dalam industri perikanan. Dengan teknologi ini, kita dapat melihat bagaimana navigasi lebih berjalan dengan mudah, keselamatan lebih terjamin, dan praktik perikanan dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan. Inovasi teknologi yang kedua yaitu timbangan digital. Timbangan digital ini merupakan salah satu alat penting dalam melakukan sistem enumerasi ikan yang digunakan oleh petugas IPBP Tambarjo. Dengan akurasi dan kemampuannya yang terintegrasi dengan teknologi digital, timbangan ini dapat membantu mencatat data tangkapan ikan secara efisien, mendukung transparansi, dan memastikan pengelolaan sumber daya ikan dapat berkelanjutan. Kebijakan dan regulasi yang dilakukan oleh pihak IPBP Tambarjo dalam melakukan pengelolaan potensi sumber daya kelautan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan terkait SOP. Yang kedua, melakukan enumerasi dengan data yang valid. Yang ketiga, pengaturan peraturan sumber daya alam dengan tidak melakukan illegal e-reporting dan illegal fishing, yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah terjadinya eksploitasi secara berlebihan sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan pesisir Tambarjo. Seperti yang dikatakan oleh Triatmojo 2010, Breakwater yang ada di samping saya, ini merupakan salah satu bangunan yang dibangun di lepas pantai yang sejajar dengan garis pantai. Nah, jika dilihat dari fungsi dari pembangunan Breakwater ini, fungsi dari breakwater yaitu untuk mengurangi adanya gelombang air laut yang masuk sebelum memasuki area pantai atau area-area tertentu, sehingga memberikan perlindungan terhadap kawasan pelabuhan, pesisir, dan infrastruktur lainnya. Nah, sedangkan untuk manfaat dari breakwater yaitu sebagai perlindungan pelabuhan, peningkatan ekowisata, menciptakan zona tenang untuk kawasan pesisir, Breakwater di pesisir Tambarjo adalah salah satu kunci utama untuk melindungi kawasan pesisir dari gelombang besar. Di sini digunakan breakwater tipe blok beton yang dikenal sebagai tetrapod. Bentuknya unik seperti segitiga atau huruf T yang disusun rapat untuk membentuk penghalang yang kuat untuk melawan gelombang laut. Nah, buat kamu yang sering main ke sini, mungkin kamu sudah melihat ada penambahan di bagian breakwaternya. Pada tahun 2019 hingga 2021, terdapat proyek pengembangan yang menambahkan panjang breakwater ini. Penambahannya ada di ujung barat dan ujung timur dengan panjang masing-masing sekitar 50 meter. Ini merupakan langkah besar untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap area pesisir di sekitar pantai Tambarjo. Terdapat dua material breakwater di kawasan pesisir Tambarjo. Yang pertama, blok beton bertulang yang diperkuat dengan baja. Ukuran dan berat blok beton disesuaikan dengan intensitas gelombang di lokasi pesisir Tambarjo. Yang kedua, batu alam yang disusun dengan hati-hati untuk menciptakan kestabilan struktural, terutama di area yang lebih tenang. Biasanya, di kawasan pesisir Tambarjo, terutama di kawasan breakwater, sering dijadikan oleh para wisatawan sebagai spot foto favorit. Mereka bebas melakukan foto, namun dengan himbauan harus hati-hati ketika dalam melakukan berfoto. Yang kedua, aktivitas selain foto bisa dilakukan yaitu mereka dapat menikmati pemandangan. Di sini mereka dapat berjalan kaki, bahkan naik perahu kecil di sekitar breakwater. Suasana yang tenang, jauh dari keramaian kota, bikin kalian semua bisa relaksasi sambil menikmati panorama alam laut yang sangat menyenangkan. Di sini merupakan kawasan hutan mangrove. Upaya konservasi hutan mangrove dimulai pada tanggal 16 Mei 2023 yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Jadi, untuk pengertian dari hutan mangrove sendiri yaitu ekosistem berupa vegetasi khas seperti pohon bakau dan semak yang hidup di sekitar kawasan pesisir, terutama di kawasan pasang surut air laut. Terdapat 4 fungsi dari penanaman hutan mangrove. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Kedua, menjaga
daerah pantai dari terjadinya abrasi. Yang ketiga, sebagai tempat pemijahan biota laut. Keempat, sebagai penyerap karbon. Yang hidup di kawasan hutan mangrove di sini adalah pohon bakau atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Rhizophora sp. Ini merupakan akar napas yang memiliki akar panjang sehingga bisa menahan gelombang air laut atau bisa mencegah terjadinya abrasi di daerah pesisir Tambarjo. Upaya konservasi aksi perlindungan hutan mangrove di kawasan pesisir Tambarjo dilakukan pada tanggal 16 Mei 2023 oleh pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan organisasi masyarakat dan komunitas lokal dalam melakukan upaya konservasi hutan mangrove di kawasan pesisir Tambarjo. Dalam acara tersebut, Wakil Bupati Blitar yaitu Bapak Rahmat Santoso bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Blitar melakukan penanaman bibit mangrove. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam melindungi lingkungan dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir Tambarjo. Pantai Tambarjo dipilih sebagai lokasi penanaman hutan mangrove karena memiliki potensi alam yang sangat baik untuk penanaman pertumbuhan hutan mangrove. Selain itu, hutan mangrove di daerah tersebut juga telah mengalami kerusakan akibat berbagai faktor, termasuk kerusakan akibat alih fungsi lahan dan aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Hari ini kita akan menjelajahi pasar ikan yang ada di kawasan Tambarjo. Di sini adalah pusat aktivitas nelayan dan masyarakat sekitar. Yuk ikuti saya, apa saja yang menarik di sini? Nah, sekarang saya sudah berada di pusat ikan Pantai Tambarjo. Di sini kita semua bisa menemukan berbagai jenis ikan yang baru saja ditangkap nelayan pagi tadi hari. Nah, sekarang kita coba tanya-tanya kepada salah satu pedagang yang ada di sini. Mas, boleh tahu dengan siapa namanya? Mas Iqbal Ardianto. Mas Iqbal. Oke, Mas Iqbal. Di sini untuk jenis ikannya apa aja ya, Mas? Banyak, Mbak. Sulir, kerapu, sekar taji, benggol, layang, kembung, tuna, tongkol. Nah, ini salah satu hasil tangkapan nelayan pagi tadi hari. Ini namanya adalah ikan sekar taji. Nah, untuk tips memilih ikan yang segar, yang pertama kita pastikan mata ikan harus jernih dan tidak keruh. Yang kedua, tekan tubuh ikan. Pastikan tubuh ikan tidak lembek dan harus kenyal. Yang ketiga, cium aromanya. Pastikan ikan yang segar memiliki bau yang tidak menyengat. Itu tadi tips cara memilih ikan. Pastikan kalian memilih ikan dengan yang segar ya. Pernahkah kalian semua mendengar tentang fish emulsion? Fish emulsion merupakan pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanaman dan pertumbuhan tanaman. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat pupuk emulsion. Yuk ikuti langkah-langkahnya. Siapkan E4 yang digunakan untuk mempercepat fermentasi sebanyak 50 ml. Kedua, siapkan mulase yang berasal dari sari tanaman tebu sebanyak 100 ml. Limbah ikan yang sudah di blender halus sebanyak 100 gram. Siapkan air bersih sebanyak 4 liter. Untuk langkah selanjutnya, campur ketiga bahan ini ke dalam air. Aduk semua bahan sampai benar-benar merata. Setelah itu, tutup menggunakan penutup, diamkan selama 3 minggu sampai selesai masa fermentasi. Setelah 3 minggu, inilah hasilnya. Cairan ini penuh dengan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat baik untuk tanaman.
Untuk penggunaannya, campurkan fish emulsion yang telah kita buat tadi dengan air secukupnya. Lalu, campur air dengan fish emulsion, kemudian siram ke tanaman setiap 2 minggu sekali. Adapun manfaat penggunaan pupuk fish emulsion bagi tanaman yaitu yang pertama, membantu pertumbuhan tanaman, kedua, memperbaiki struktur tanah, ketiga, berasal dari bahan alami ramah lingkungan yang biasanya terbuang. Dengan menggunakan pupuk ini, kita bisa mendukung pertanian berkelanjutan yang memanfaatkan limbah ikan sebagai bahan utamanya. Hari ini kita akan melihat pihak instalasi Pelabuhan Perikanan Pantai Tambarrejo melakukan kegiatan kerja bakti dan edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah. Sampah sendiri terbagi menjadi 3 jenis, sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Kegiatan ini akan didokumentasikan dan dilaporkan pada aplikasi Selaraskan. Aplikasi ini merupakan sistem pelaporan ragam informasi lingkungan pelabuhan dan perikanan yang wajib dimiliki oleh setiap instansi yang ada di Indonesia. Untuk aplikasinya sendiri digunakan sebagai mendukung terciptanya indikator kerja utama nilai pengendalian lingkungan pelabuhan. Yuk kita simak bagaimana kerja bakti hari ini. Baik Bapak, ini tadi kan kita sudah melakukan kegiatan kerja bakti nggih Pak. Bagaimana manfaat dari pemilahan sampah ini tadi Pak? Menurut panjenengan Pak? Kalau manfaat pemilahan sampah itu kita sangat terbantu ya. Kalau ini langsung dipilah itu kita sangat terbantu. Ini kan ada yang organik, ada yang non organik. Kalau yang organik itu kita kalau sudah pemilahan, kita bisa langsung proses untuk menjadikan pupuk dan bisa lebur secara alami. Kalau kita pakai yang non organik, ya kita butuh nanti kita pilah lagi. Jadi nanti bagian-bagian mana yang bisa dimanfaatkan secara langsung atau melalui proses seperti itu. Manfaatnya kita sangat terbantu sekali kalau langsung dipilah kayak gini. Baik adik-adik, itu tadi manfaat dari pemilahan sampah yang sudah disampaikan oleh Bapak Fandi selaku Kepala IPP. Untuk selanjutnya kita beralih kepada Bapak Komandan terkait pelestarian lingkungan pesisir nggih Pak. Bagaimana keamanan di lingkungan sini Pak? Baik, sebelumnya terima kasih. Kami memperkenalkan diri dulu. Leda Laut Winarko yang kesehariannya menjabat sebagai Danpos Kamladu Tambarrejo Blitar, yang mana kami terdiri dari TNI Angkatan Laut dan Satpol Airut, yang mana tugas pokok kami juga membantu dari segi keamanan dan tata tertib di IPP Tambarrejo. Jadi kami tidak bosan-bosannya menghimbau baik kepada nelayan maupun pengunjung yang berada di IPP Tambarrejo untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan dan terutamanya kebersihan di lingkungan IPP Tambarrejo di sini biar selalu tampak rapi, bersih dan tertib. Itu yang kita sampaikan ke para pengunjung dan terutama pada nelayan-nelayan yang habis selesai bongkar hasil kerjanya harus tetap menjaga kebersihan dan ketertiban di IPP Tambarrejo. Sekian, terima kasih. Baik adik-adik, kita sudah melihat bagaimana pihak IPPP melakukan kegiatan kerja bakti hari ini.
Mari kita lihat bagaimana petugas yang lainnya untuk melakukan kegiatan dokumentasi dari kerja bakti melalui aplikasi Selaraskan. Yuk ikuti saya. Permisi Bapak. Iya, Mbak. Ya, ini Pak, untuk kegiatannya Bapak lakukan ini mengakses aplikasi apa nih Pak? Kita sedang mengakses aplikasi yang namanya Selaraskan. Untuk manfaat dari aplikasi Selaraskan itu sendiri apa nih Pak? Untuk manfaatnya kita bisa menentukan kayak kedepannya kita itu harus bagaimana, ya kan? Untuk penataan apa ya tentang soal sampah lah, pengelolaan sampah kayak gimana gitu Mbak. Kegiatan ini bukan soal membersihkan saja, melainkan terdapat bentuk integrasi antara teknologi digital. Teknologi digital yang diterapkan di wilayah sini melalui aplikasi Selaraskan. Aplikasi ini dapat memperoleh data yang valid. Dengan data yang valid, kita dapat mengetahui seberapa pengaruhnya kita dalam melestarikan lingkungan pesisir Tambarjo. Setelah kita mengeksplor pesisir Tambarjo, tentunya adik-adik semua sudah memahami bagaimana prinsip blue ekonomi diterapkan di kawasan pesisir Tambarjo. Adik-adik, laut merupakan cerminan dari perilaku kita. Jika kita merawatnya dengan penuh kasih, maka laut akan memberikan potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Mari kita terapkan prinsip blue ekonomi dan tunjukkan sikap peduli kita terhadap lingkungan pesisir. Perlu diingat ya adik-adik, bumi bukan merupakan warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan dari anak cucu kita. Mari bersama-sama kita jaga kelestarian dan keindahan pesisir Tambarjo dan semua laut di dunia. Sampai jumpa di vlog geografi selanjutnya.